Nah, kalau ada orang kampanye di masjid bagaimana? Mau kita bilang apa? Mudah-mudahan nggak jadi gitu. Soalnya kenapa? Ini bawa sial, gara-gara belum jadi aja udah menodai masjid. Gimana kalau udah jadi? Bukan tempatnya di masjid. Dengan atas dalih apapun lah mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, diawali dengan statement Habib Jindan. Mudah-mudahan beliau disehatkan selalu ya. Nah, kemudian kita tahu sama-sama 2 hari ke belakang Anies Rashid Baswedan melakukan kunjungan safari politik di Surabaya. Kemudian beliau mengunjungi Masjid Al-Akbar dan ditanggapi langsung oleh Bawaslu ya. Bahkan ada pesan yang tersebar di masyarakat Surabaya itu, kurang lebih ini saya baca ya suratnya. Surat Bawaslu Jatim pada Maret 2023 tanggal 13 ya, melarang Masjid Al-Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan pemilu. Ini pesan ini kemudian tersebar. Dan nanti kita akan bacakan ya tanggapan Bawaslu RI mengenai pesan ini. Benarkah ini pesan disebarkan oleh Bawaslu atau bagaimana gitu loh ya. Tetapi yang jelas di sana Anies Rashid Baswedan sedang melakukan safari politik. Jadi bukan hanya sekedar sholat, tapi bahkan ada pengerahan massa. Di sini nih. Jelas dijadikan masjid itu sebagai kepentingan politik oleh Anies Rashid Baswedan dan tim-timnya. Bukti pengerahan massanya banyak ya. Ada salah satu video yang saya dapatkan nih, coba Anda cek nih ya. Kita simak sama-sama. Pak Boy. Ya, Pak Boy. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa. Oke, jelas saya dapatkan itu video di Twitter Guntur Romli. Itu jelas, itu ada pengerahan massa gitu, ada rombongan dari mana-mana mungkin ya, ada rombongan yang masuk, itu jelas. Ya, mobil dituliskan kemudian Anies Rashid Baswedan presiden. Coba. Ini jelas mesti dijadikan alat kepentingan politik oleh Anies dan timnya. Mau menyangkal apa? Meskipun sedang Surabaya membantah, menolak, Anies itu bukan sedang kampanye politik di masjid. Tapi faktanya, kenyataannya kampanye politik. Kalau memang ada pendukung Anies yang natural gitu, yang natural, mau mengunjung, mau datang, mau menemui Anies, jangan pakai embel-embel tuh mobilnya. Ini kan jelas, mobilnya ditempel embel-embel segala macam. Udah natural aja Anda datang, tanpa kemudian ada. Ini kan jelas pengerahan massa. Ada bis, berarti kan sebis itu orang itu ya, kan pengerahan massa itu. Ya, ada namanya juga Anies Rashid Baswedan.
Jelas di sini masjid dijadikan alat kepentingan politik, kampanye oleh Anies dan timnya. Udah, poinnya itu. Dan aneh saya, dari dulu itu Bawaslu selalu ngomong bahwa ini adalah melanggar aturan pemilu, tetapi nggak ditindak-tindak gitu loh. Sehingga Anies dan timnya dan Partai Nasdemnya itu ngotot bahwa ini adalah kebenaran gitu loh. Kalau Bawaslu menilai bahwa itu adalah pelanggaran, maka tindak dong. Ya, bukan hanya ngomong, bukan hanya berstatement, tindak dengan tegas. Itu secara aturan pemilu ya. Secara aturan etika agama juga tadi kita sudah simak sama-sama apa yang disampaikan oleh Habib Jindan ya. Ini versi agak fullnya kita simak sama-sama biar kita paham. Masjid itu nggak boleh dijadikan alat kepentingan politik, mengeruk suara, nggak boleh. Doanya tegas Habib Jindan, mudah-mudahan nggak jadi, karena belum jadi pun udah mengotori masjid, tegas itu. Kita simak sama-sama nih ya ujangan beliau. Li'an udrabah bisyu'alat minan nar fi wajhi ahab ilayya min ayyukallimani ahadun bainal maghrib wal isya bi kalamid dunya. Lebih baik itu saya lebih suka muka saya nih disodorkan bara api, dipukul muka saya pakai bara api depan muka, itu lebih saya sukai daripada orang ngajak ngobrol dunia di hadapan saya antara maghrib dan isya. Maghrib dan isya dibawa omongan duniawi, lah bukan tempatnya, nggak mau. Mendingan disodorkan api depan muka, jangan sodorkan dunia depan muka saya. Orang dulu begitu, tahu waktu. Masjid mereka suci dari berita-berita duniawi, nggak ada urusan dunia. Ada orang bawa berita dunia di masjid, dagang, itu Nabi suruh bilang la arbahallah tijaratak. Ada orang ngumumin barang hilang, la raddallah dalatak. Begitu. Ada orang dagang bilang semoga dagangan ente bangkrut, nggak laku-laku. Disuruh sumpahin gitu sama Nabi. Bilang ada orang ngumumin barang hilang, semoga tuh barang kagak ketemu. Nabi emang tukang nyumpahin orang? Kagak, itu bukan sumpahin orang, itu ngedoain. Kalau seandainya gara-gara nih harta ente jadi menodai kemuliaan masjid, cuma gara-gara harta, itu harta bawa sial. Mudah-mudahan tuh dagangan gak laku, soalnya bawa sial. Gara-gara barang yang hilang ente menodai kehormatan masjid, begitu, berarti itu barang yang hilang bawa sial, mudah-mudahan gak balik. Nah kalau ada orang kampanye di masjid bagaimana? Mau kita bilang apa? Mudah-mudahan gak jadi gitu. Soalnya kenapa? Ini bawa sial, gara-gara belum jadi aja udah menodai masjid. Gimana kalau udah jadi? Bukan tempatnya di masjid. Dengan atas dalih apapun lah mahu mahallu fil masjid. Oke, jelas ya. Jelas. Ini mudah-mudahan membuka mata kita sebagai umat Islam bahwa masjid itu mestinya dijadikan apa, ya? Dipakai untuk apa? Mudah-mudahan sekali lagi kita terbuka mata hati dan pikirannya setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Habib Jindan. Jadi apa yang dilakukan oleh Anies itu bukan hanya melanggar aturan pemilu, dan aneh di sini Bawaslu tidak menindak, hanya bisa ngomong aja, nggak menindak, dan melanggar etika beragama. Bahkan satu kali lagi dengan tegas Habib Jindan mengatakan mudah-mudahan nggak jadi. Belum jadi aja udah mengotori masjid. Oh udah jelas. Kemarin-kemarin di masjid Aceh kan juga sama. Anies itu menggunakan alat kampanye politik agama untuk mengeruk suara. Nauzubillahi min dzalik. Itu namanya tashtaru bi ayati tsamanang qalila. Menjual agama dengan harga yang murah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari buka mata dan pikiran kita ya untuk melihat fakta ini. Jangan tertipu lah. Itu demi kepentingan politik. Jangan tertipu lah dengan orang-orang yang
kelihatannya benar. Ya, kampanye di masjid kan kelihatannya wah benar, sangat islami segala macam. Padahal benar dan kelihatan benar itu beda, bos. Kelihatannya benar padahal tidak benar. Tidak benar menurut aturan Bawaslu, tidak benar menurut aturan etika agama. Bahkan melanggar agama. Bahkan mengotori masjid. Artinya mengotori kesucian masjid. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.